Halo semuanya, selamat datang di bahasan kita kali ini. Gini, kalau kalian ngikutin Piala Dunia 2026 kemarin, kalian pasti setuju kalau laga perempat final antara Argentina lawan Swiss itu bener-bener punya segalanya. Ada gol cepat, ada taktik kebangkitan yang super brilian, dan pastinya sebuah kontroversi wasit yang sampai detik ini bikin dunia sepak bola masih ribut. Sebuah keputusan krusial yang nggak cuma ngerubah total jalannya pertandingan, tapi juga bikin kita mikir keras soal gimana sih sebenarnya teknologi dipakai di olahraga yang kita cintai ini. Oke, kita bakal selam ini dalam-dalam dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Nah, ini dia pertanyaan terbesarnya. Pertanyaan yang sukses ngebakar lini masa media sosial sejak peluit panjang dibunyikan. Apakah intervensi VAR ini secara nggak adil ngasih karpet merah buat sang juara bertahan masuk ke semifinal? Di satu sisi kita dihadapkan sama penerapan aturan yang saklek, bener-bener by the book. Tapi di sisi lain, gimana dengan spirit atau semangat dari sepak bola itu sendiri? Buat paham kenapa publik sampai terbelah dua kubu gini, kita harus muter balik waktu ke satu momen krusial yang secara harfiah ngeruntuhin mimpi Swiss cuma dalam sekejap mata. Menit ke-72, titik balik pertandingan. Tepat pas Swiss udah mulai ngerasa di atas angin dan ngendaliin raksasa Amerika Selatan ini, boom, semuanya berbalik 180 derajat. Coba kita runtut ya, perubahannya cepat banget. Di menit ke-67, Dan Doe baru aja nyetak gol penyeimbang yang super keren buat Swiss. Wah, stadion langsung pecah, momentum benar-benar pindah ke Swiss. Tapi, cuma 5 menit berselang, di menit ke-72, striker Swiss Breel Embolo jatuh pas lagi duel sama gelandang Argentina, Leandro Paredes. Awalnya sih wasit ngasih kartu kuning buat Paredes, tiba-tiba ruang VR ngasih instruksi. Wasit lari ke pinggir lapangan buat ngecek layar, terus ngebatalin hukuman Paredes. Dan, bam! Embolo justru dikasih kartu kuning karena dianggap diving atau simulasi. Celakanya itu kartu kuning kedua buat dia. Kartu merah guys. Bayangin, dari puncak euforia tertinggi ke jurang kehancuran total, cuma butuh waktu 5 menit. Wah, reaksi fans di internet udah nggak karuan bentuknya. Kemarahan meledak di mana-mana. Kutipan dari seorang fans di Reddit ini menurutku ngerangkum situasinya dengan sangat pas. Maksudnya, nyuruh sebuah tim buat bertahan mati-matian nahan gempuran juara bertahan dunia, tim yang isinya Lionel Messi DKK, cuma dengan 10 pemain selama hampir 1 jam, kalau dihitung sama extra time itu gila sih. Secara taktik itu benar-benar kemustahilan yang nguras fisik banget. Makanya, buat banyak pengamat, pertandingan ini secara kompetitif sebenarnya udah kelar detik wasit mengangkat kartu merah itu. Momentum emas Swiss hancur. Buat bener-bener ngerti seberapa fatalnya kartu merah ini, kita coba tarik mundur dikit buat lihat taktik di lapangan. Keputusan itu ngehancurin momentum emas yang dibangun Swiss dengan susah payah banget. Ingat kan, Swiss udah kebobolan duluan di menit ke-10 lewat sundulan Alexis Mac Allister. Tapi mereka pantang nyerah. Sepanjang babak pertama, Swiss malah sukses mendominasi umpan dan bikin Argentina lumayan frustrasi. Taktik mereka jalan loh. Dan pas Ndoye suksesnya main skor di menit ke-67, Swiss mulai terus-terusan ngeeksploitasi ruang kosong di belakang fullback Argentina, Nahuel Molina. Mereka nemuin kelemahan sang juara. Tapi sayangnya pas Embolo diusir keluar, puff, semua rencana penyerangan itu langsung menguap gitu aja. Swiss kepaksa mundur drastis dan balik ke formasi blok rendah alias parkir bus. Dan Ndoye yang lagi on fire itu otomatis kehilangan rekan duetnya di depan. Serangan balik Swiss seketika mati kutu. Misteri aturan baru VAR. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan teknis yang paling bikin bingung. Kok bisa sih VAR ngebatalin kartu kuning dan malah ngubahnya jadi kartu merah akibat kuning kedua? Bukannya VAR biasanya cuma boleh masuk kalau ada potensi penalti atau kartu merah langsung ya? Usut punya usut, berdasarkan pembaruan protokol IFAB, VAR ternyata punya wewenang khusus untuk kasus mistaken identity atau kesalahan identitas. Jadi, VAR ini nggak turun tangan buat ngecek kartu kuning kedua Embolo secara langsung guys. Mereka turun tangan buat ngasih tahu wasit kalau dia baru aja ngehukum pemain yang salah. Tujuannya sih emang mulia banget ya, memastikan keadilan dan jangan sampai ada pemain tak bersalah yang kena getahnya. Tapi pas beneran diterapin di lapangan dalam skenario bertekanan super tinggi kayak gini, wah aturannya justru jadi bensin yang nyulut perdebatan luar biasa masif. Biar nggak bingung, coba kita bedah urutan logikanya pelan-pelan. Langkah pertama, wasit Joao Pinheiro ngasih Paredes kartu kuning karena dianggap melanggar. Langkah kedua, ruang VAR inisiatif pakai protokol kesalahan identitas yang baru itu. Masuk ke langkah ketiga, kalau kita lihat tayangan ulangnya, kapan sih sebenarnya Embolo mulai hilang keseimbangan? Jawabannya jelas banget, sama sekali nggak ada kontak dari Paredes sebelum Embolo jatuh. 0 kontak. Jadi di langkah keempat, status siapa yang melanggar ini pindah. Embolo yang akhirnya dihukum karena terbukti diving. Kartu kuning buat simulasi, dan karena dia udah punya tabungan kartu kuning dari babak pertama, ya mutlak kartu merah.
Kalian bayangin aja, pelanggaran yang awalnya harusnya jadi peluang emas buat Swiss, malah secara ajaib berbalik jadi hukuman pengusiran striker utama mereka. Ironis banget kan? Taktik bertahan 10 pemain. 48 menit. Ya, kalian gak salah dengar. Efek dari kartu merah tadi bikin formasi dan taktik di lapangan langsung berubah total. Selama 48 menit yang terasa super panjang dan menyiksa itu, skuad Swiss yang kondisinya udah kelelahan dan kalah jumlah harus bertahan hidup nahan gelombang serangan Argentina. Tanpa Embolo di depan sebagai target band buat nahan bola barang sejenak, sisa laga ini benar-benar cuma jadi uji ketahanan fisik dan mental yang brutal abis buat Swiss. Melalui waktu normal, tambahan waktu, sampai babak perpanjangan waktu. Buat yang masih ragu, statistik ini ngasih gambaran seberapa parahnya penderitaan Swiss di lapangan. Lihat deh, Argentina nyatat 56% penguasaan bola dan ngelepasin sampai 22 tembakan. Bandingin sama Swiss yang cuma 11. Karena nggak ada satupun pemain di depan yang bisa buat delay bola atau ngurangin tekanan, gelandang tangguh Swiss kayak Xhaka dan Freuler ya kepaksa terus-terusan turun numpuk di kotak penalti. Mereka benar-benar nahan gempuran tiada henti sampai sisa-sisa tenaga terakhir. Apakah Argentina benar-benar diuntungkan? Oke, sekarang kita ambil napas bentar dan coba bersikap objektif ya. Ini beneran salah satu debat bola yang paling bikin orang kebelah. Kubu Pro VAR dengan tegas bilang, ya keadilan udah ditegakkan dong, Paredes murni nggak bersalah di momen itu. Diving emang penyakit sepak bola yang harus dihukum. Dan lagian, kenapa juga Embolo ngambil resiko sebodoh itu buat diving padahal dia sadar udah ngantongin kartu kuning. Buat mereka aturan ya aturan. Tapi di sisi lain, kubu anti VAR nggak kalah ngegas. Mereka bilang, kontak dan gimana Embolo jatuh tuh masih masuk gray area alias bisa diperdebatkan. Terus kartu kuning pertama Embolo di babak pertama aja dinilai terlalu lembek. Jadi intervensi ini kerasa berlebihan banget dan pada akhirnya malah ngerusak keseruan perempat final yang lagi alot-alotnya. Ya isu lama pun naik ke permukaan lagi, apa benar tim-tim raksasa selalu dapat keuntungan dari keputusan wasit yang abu-abu? Tapi seadil-adilnya kita menilai, kita nggak boleh tutup mata sama fakta di lapangan. Betul, kartu merah ngubah angin permainan, tapi Argentina nggak ujuk-ujuk dikasih gol gratis dari langit. Ngebongkar pertahanan 10 orang yang lagi asyik parkir bus tuh susahnya minta ampun loh. Dan disinilah kedalaman bench atau bangku cadangan Argentina benar-benar jadi penentu. Butuh kejeniusan mutlak dari seorang Julian Alvarez buat ngelepasin tendangan melengkung ajaib di menit ke-112, buat akhirnya bisa nembus rapatnya gawang Gregor Kobel. Terus, energi segar dari Lautaro Martinez akhirnya nutup laga dengan skor 3-1 di detik-detik akhir perpanjangan waktu. Jadi, Argentina tetap butuh effort luar biasa buat menang. Dan pada akhirnya, ini ngebawa kita ke perdebatan paling inti dari sepak bola modern yang sekarang penuh sesak sama teknologi. Apakah ini sebuah keadilan yang lahir dari bantuan teknologi, atau justru teknologi pelan-pelan mulai ngebunuh flow dan ritme dari permainan yang indah ini? Sekarang aku lempar pertanyaannya ke kalian. Menurut kalian pribadi, apakah Embolo beneran murni diving dan pantas dihukum? Atau VAR-nya yang terlalu jauh ikut campur ngurusin hal yang harusnya jadi ranah wasit utama? Coba deh kalian pikir-pikir lagi soal itu. Terima kasih udah ikut ngebedah kontroversi ini bareng aku, dan sampai jumpa di bahasan seru kita selanjutnya.